Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami perjumpaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Harian Malam, 11 Agustus 2025. Identitas yang menyelamatkan. Kisah Para Rasul 22 ayat 23 sampai dengan 29. Identitas adalah jati diri yang menyatakan status dan segala atribut yang melekat pada seseorang. Kadang identitas tertentu dapat menyelamatkan sang pemilik identitas. Paulus, yang kala itu sedang terimpit oleh desakan orang banyak, dibawa ke markas dan hendak didera dengan cambukan. 23-24. Betapa bijaknya Paulus, seorang terdakwa yang akan disiksa, dengan tegas menyatakan identitasnya sebagai warga negara Roma. Setelah dipastikan bahwa identitas itu benar, bahkan didapat karena kelahirannya, dia terluput dari penyiksaan. 25 sampai dengan 29. Pada masa itu, ada hukum Romawi yang disebut civis Romanusum bahwa warga negara Roma tidak boleh dicambuk dan dihukum tanpa pengadilan. Hakim yang menolak pembelaan warga negara Roma akan dijatuhi sanksi, bahkan dihukum mati. Sang kepala batalion tentu tidak berani melanggar hukum ini. Jika identitas Paulus sebagai orang Roma menyelamatkannya dari cambukan, terlebih lagi identitas kita sebagai orang percaya menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Jika kewarganegaraan kerajaan Roma dibeli dengan harga yang mahal, terlampau mahal lagi kewarganegaraan kerajaan Allah. Yesus Kristus telah membayar harganya sehingga siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Markus 16 ayat 16. Paulus sebagai orang Roma tahu benar siapa dirinya, juga undang-undang yang berlaku di bangsanya, sehingga identitas itu menyelamatkan dia tepat pada waktunya. Bagaimana dengan kita? Berbicara tentang identitas, sadarkah kita tentang siapa kita serta apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai orang percaya? Ingatlah, yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mat 7 ayat 21. Identitas kita sebagai orang percaya janganlah sekadar nama, tetapi harus terlihat dari apa yang kita katakan dan perbuat dalam kehidupan nyata. Kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, dan dari pengetahuan itulah kita beranjak mengerjakan keselamatan kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Renungan Harian Malam, 12 Agustus 2025. Teguhkanlah hatimu untuk bersaksi. Kisah Para Rasul 22 ayat 30 dan 23 ayat 11. Bukan sekali atau dua kali Paulus terancam karena dia bersaksi. Setelah rentetan peristiwa sulit yang dia hadapi, kini ia kembali diadili. Keingintahuan sang kepala batalion tentang apa yang sebenarnya dituduhkan kepada Paulus membuatnya kembali membawa Paulus ke hadapan Mahkamah Agama, yang kini personilnya mencakup imam kepala, orang Farisi, dan orang Saduki. 22 ayat 30. Dalam ketegaran hati, Paulus menyaksikan bahwa dia tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, meski itu berbuahkan tamparan dari orang-orang yang berdiri di dekatnya. 23 ayat 1-2. Tidak mudah memang menyampaikan kebenaran di antara orang-orang yang tidak mau mendengarkan. Sebaik apapun kebenaran itu dinyatakan, mereka hanya akan mendengar apa yang mau mereka dengar. Keteguhan Paulus terlihat dari jawaban demi jawaban yang dia lontarkan. 23 ayat 3-6. Dia tidak tergoyahkan oleh apa yang orang lain pikirkan atau ucapkan. Bagiannya adalah menyatakan kebenaran yang dia terima dari Allah dan yang dia pegang. Kekacauan yang terjadi karena perbedaan pandangan dan pertengkaran menjadi kesempatan bagi Paulus untuk dibawa kembali ke markas dan keluar dari segala keributan. 23 ayat Juli 10. Ada banyak orang yang mengelilinginya dengan tuduhan, tetapi pada akhirnya Tuhan sendiri yang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu." 23 ayat 11. Dunia mungkin menghakimi dan menolak kita. Namun,
jika Tuhan berada di sisi kita, tidak ada yang perlu ditakutkan untuk meneruskan langkah kita. Layaknya Paulus yang diteguhkan untuk bersaksi di Yerusalem dan juga bersaksi di Roma, kita pun diteguhkan untuk bersaksi dan terus bersaksi dimanapun kita tinggal, bekerja, dan melayani. Peneguhan itu berlaku bagi setiap orang percaya. Jika kemarin Tuhan memampukan kita untuk melewati tantangan, maka hari ini dan besok pun Tuhan pasti akan memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan hidup ini. Hal yang penting bagi kita adalah tetap teguh hati untuk terus berdiri di sisi di mana Tuhan berada. Tuhan Yeshua pasti memberkati kita. Amin. Renungan Harian Malam, 13 Agustus 2025. Hikmat membangkitkan kepercayaan diri. Kisah Para Rasul 25 ayat 13-27. Dengan apa hidup kita dapat diibaratkan bila kita tidak mengenal Tuhan? Hidup kita akan sama seperti sehelai plastik di lautan, yang terombang-ambing kian kemari diempas ombak. Demikianlah perilaku yang terlihat pada Festus ketika ia menangani perkara Paulus. Sebelumnya, ia telah menyetujui permintaan naik banding Paulus, Kis 25 ayat 12. Kini, ia tampak ragu-ragu. Meskipun awalnya ia melakukan apa yang benar, 15-17, ternyata ia belum sepenuhnya memahami duduk perkara yang terjadi, dan ia tidak tahu apakah ia harus memutuskan Paulus bersalah atau tidak, 18-21. Untuk mengetahui apa yang sekiranya harus ditulisnya kepada Kaisar, Festus meminta pendapat, second opinion, dari Raja Agripa, 26-27. Ini menunjukkan bahwa dirinya tidak percaya diri. Orang yang dimintai pendapat oleh Festus tidak lebih baik. Herodes Agripa II adalah Raja Halkis, raja ketujuh atau terakhir dari keluarga Herodes Agung, yang menikah dengan Bernike yang adalah saudarinya sendiri. Bukannya merasa malu dengan hubungan tidak senonoh itu, Agripa dan Bernike justru memoles citra diri mereka di hadapan publik. Ketika mereka datang ke ruang pengadilan, mereka datang dengan menampilkan segala kebesaran mereka. 23. Sayangnya, itu sekadar pertunjukan hampa dari orang-orang tak percaya diri. Janganlah kita berperilaku seolah-olah kita memiliki hikmat padahal sebenarnya tidak. Orang yang sungguh-sungguh berhikmat pasti percaya diri. Saat Anda mengambil sebuah keputusan, jalanilah keputusan itu dengan percaya diri. Anda dapat memiliki hikmat yang demikian bila Anda takut akan Allah. Inilah prinsip yang diajarkan kepada kita, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Marilah kita mengikat komitmen bahwa kita akan hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kiranya kita berkata, saya mau menjadi orang yang takut akan Tuhan, dan menjadikan perkataan ini sebagai pokok doa kita. Dengan hikmat, hilanglah keraguan-raguan dan bangkitlah kepercayaan diri kita. Tuhan Yeshua pasti memberkati kita. Amin. Renungan Harian Malam, 14 Agustus 2025. Berbicara ketika dipersilakan. Kisah Para Rasul 26 ayat 1 sampai dengan 11. Mendominasi percakapan adalah kebiasaan buruk yang kerap tidak disadari oleh banyak orang. Secara psikologis, hal itu disebabkan oleh perasaan tidak aman, insecure, yang dipicu oleh rasa tidak percaya diri. Paulus jelas tidak seperti itu. Ia menahan diri sampai kesempatan untuk berbicara diberikan kepadanya. 1. Ia tidak mencemaskan hilangnya kesempatan baginya untuk mendominasi percakapan sejak awal. Namun, lihatlah, betapa percaya dirinya Paulus dalam menarik perhatian dan menyampaikan pembelaannya. Dengan tegas, ia memberi klaim bahwa jalan hidupnya yang lurus telah diketahui oleh semua orang Yahudi dan dapat disaksikan oleh para pendakwanya sendiri. 4-5. Kini, dengan teguh ia menyatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah mengharapkan janji Allah yang diberikan kepada nenek moyang mereka dan yang dinantikan oleh semua orang Yahudi tentang kebangkitan orang mati. 6-8. Bahkan, dengan jujur, ia mengakui bahwa ia sendiri pernah memiliki sangkaan dan kemarahan yang sama seperti mereka. 9-11. Pembelaan diri Paulus di hadapan Agripa membuktikan betapa berkuasanya perkataan bila disertai hidup benar dan pengenalan akan Allah. Berkali-kali para pendakwa berebut bicara menuduh Paulus dan menuntut hukuman mati. Namun, itu tak ada artinya karena Paulus tanpa harus terburu-buru angkat bicara pun dapat membuktikan ketidakbersalahannya. Keyakinan doktrinal yang telah dijalani dan disaksikan oleh banyak orang sukar dibantah oleh siapapun. Maka, berapapun usia, apapun status dan gelar lawan bicara kita, tidak lagi kita merasa perlu mendominasi percakapan. Dengan mengingat firman Tuhan. Siapa yang menahan bibirnya, ia berakal budi. Amsal 10 ayat 19b, kita belajar menahan diri untuk berbicara pada giliran kita.
Beri kesempatan kepada orang lain untuk mengutarakan pendapatnya, dengarkan dia baik-baik, lalu siap sedialah untuk mencurahkan hikmat secara sopan dan rendah hati. Berdoalah agar kita dilepaskan dari rasa insecure dan diberi ketenangan untuk berbicara ketika dipersilakan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Renungan Harian Malam, 15 Agustus 2025. Menuruti Tuhan itu lebih mudah. Kisah Para Rasul 26 ayat 12 sampai dengan 23. Galah rangsang adalah tongkat besi berujung runcing untuk mengendalikan binatang penarik beban agar berjalan ke arah yang diinginkan tuannya. Maka, menendang galah rangsang berarti melakukan tindakan sia-sia yang hanya menyakiti diri sendiri. Ungkapan ini dapat kita temukan sebagai bagian dari pembelaan Paulus. Dalam perikop ini, Paulus menceritakan pertobatannya. Di jalan menuju Damsyik, Tuhan Yesus memanggilnya, 12 sampai dengan 18. Dalam panggilan yang menggegerkan itu, terselip kalimat sindiran dari Tuhan, "Sukar bagimu menentang Dia yang berkuasa atasmu," 14b, atau dalam terjemahan TB, "Sukar bagimu menendang ke galah rangsang." Kalimat ini menyingkapkan ketidakberdayaan Paulus. Seumur hidupnya dia begitu giat dan berapi-api demi Allah, tetapi apa yang sebenarnya dia lakukan adalah menentang Allah yang memegang kedaulatan penuh atasnya. Kalimat tersebut juga menyindir halayak ramai di persidangan itu. Ketika mereka menuduh Paulus, mereka harus mencamkan sindiran itu dan memikirkan, apakah kami menantang Allah yang berkuasa atas kami? Paulus menerima sindiran tersebut dan merespons dengan pertobatan yang nyata. Sejak ia rebah di jalan itu, ia berhenti menentang Tuhan. Sebaliknya, ia menuruti perintahnya untuk menjadi saksi Injil. Oleh karena itulah kini ia bersaksi di hadapan Raja Agripa, 19 sampai dengan 23. Pertanyaan yang sama patut kita renungkan secara pribadi. Apakah kita menentang Allah yang berkuasa atas kita? Jika memang sulit bagi kita untuk menentang Tuhan, maka sebaliknya juga, mudah bagi kita untuk menurutinya. Kita pernah menentang Allah pada suatu masa, ini tidak dapat dipungkiri. Namun, maukah kita mengakuinya dan menunjukkan pertobatan yang nyata? Marilah sekarang kita rebah di depan Tuhan, bersedialah untuk bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Jika ia mampu mengampuni dan mengutus Paulus sebagai instrumen kebenaran, ia juga mampu memulihkan dan membangkitkan kita untuk memberi kesaksian yang lebih besar lagi kepada lebih banyak lagi orang. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Renungan Harian Malam, 16 Agustus 2025. Jangan abaikan sahabatmu. Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai dengan 13. Setelah persidangan yang manipulatif dan tidak ramah, Tuhan menyediakan penghiburan bagi Paulus melalui persahabatan yang tidak lazim. Julius adalah seorang perwira dari batalion Kaisar, yang kepadanya diserahkan Paulus dan tahanan lainnya. Namun, ia memperlakukan Paulus dengan ramah dan memberinya kelonggaran. 3. Tampaknya mereka mulai menjalin persahabatan. Namun, persahabatan itu diuji ketika pelayaran mereka terus dihadang oleh angin yang membuat mereka tidak kunjung tiba di tujuan dan kehilangan banyak waktu. 4 sampai dengan 9. Paulus sudah memperingatkan betapa berbahayanya pelayaran mereka. 10. Namun, Julius dengan sengaja mengabaikan peringatan Paulus. 11. Patut dimaklumi bahwa Julius sebagai perwira lebih mendengarkan jurumudi dan nahkoda. Lebih logis baginya untuk percaya kepada kru kapal yang berpengalaman daripada kepada Paulus yang tak memiliki latar belakang sebagai pelaut. Apalagi cuaca yang terlihat mendukung sangkaan mereka. 12 sampai dengan 13. Namun, Julius tidak menyadari bahwa ia sedang mengabaikan sahabatnya dan cuaca akan berubah dengan cepat. Camkanlah, persahabatan tidak melulu tentang kata-kata yang ramah, tetapi juga peringatan yang melukai. Ams 27 ayat 6. Seorang sahabat mungkin memperingatkan kita dengan kata-kata tidak menyenangkan, tetapi sebenarnya, ia sedang menghindarkan kita dari badai mematikan. Sebaliknya, lawan bisa saja membuat kita senang dan merasa semuanya baik-baik saja, padahal ia hanya mengarahkan kita ke dalam celaka. Jika kita memiliki sahabat, percayalah kepadanya. Sekalipun ia sepertinya tidak tahu apa-apa, setidaknya dengarkanlah peringatannya. Bersikap ramah kepada sahabat adalah hal yang baik, tetapi hal terbaik yang dapat kita berikan kepada sahabat adalah kepercayaan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan yang mengirimkan sahabat dalam masa kesesakan kita, dan berterima kasihlah atas kehadiran sahabat yang peduli akan kebaikan kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Renungan Harian Malam, 17 Agustus 2025. Diabaikan tetapi tidak mengabaikan. Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai dengan 44.
Kepercayaan Julius kepada jurumudi dan nahkoda terbukti sebagai kesalahan. Angin badai turun dan melanda kapal dengan dahsyat. Hasilnya, bukannya tiba di tujuan, mereka malah hanyut di laut selama berhari-hari. Segala ilmu dan teknik pelayaran mereka tidak banyak menolong. Tindakan mereka menjadi simpang siur. Dengan susah payah mereka menaikkan sekoci kapal dan memasang alat-alat penolong, 16 sampai dengan 17, tetapi kemudian mereka membuang muatan dan alat-alat kapal ke laut, 18 sampai dengan 19. Keputusasaan menjadi tak terhindarkan, 20. Di satu sisi, demikianlah akibat dari mengabaikan peringatan sahabat. Di sisi lain, Paulus yang diabaikan tidak balas mengabaikan mereka. Dengan tegas ia mengingatkan mereka akan peringatannya, tetapi ia masih berupaya untuk menyemangati mereka atas dasar janji Allah, 21 sampai dengan 26. Meski para awak kapal berusaha melarikan diri dan para prajurit harus membuang sekoci, 30 sampai dengan 32, ia tetap menasihati dan melayani mereka, 33 sampai dengan 35. Karena Paulus, semua orang kembali bersemangat, makan sampai kenyang, dan bertahan sampai mereka mencapai daratan dengan selamat, termasuk para tahanan yang hampir dibunuh, 36 sampai dengan 44. Meski tidak mudah, mengikuti teladan Paulus yang tidak mengabaikan ketika diabaikan adalah kewajiban orang Kristen. Hal-hal tertentu seperti latar belakang yang tidak begitu terkenal, postur tubuh yang mungil, dan status yang dipandang sebelah mata mungkin membuat kita cenderung diabaikan. Jangan berkecil hati. Saat krisis terjadi, kebenaran akan terbukti dan suara kita akan berdampak besar. Hendaknya kita tidak berpaling dari jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan kita. Jadilah cerminan kasih Allah yang terus menghibur, memelihara, dan menyelamatkan, bahkan mereka yang dahulu tidak percaya dan menolaknya sekalipun. Dahulu, atau bahkan sampai sekarang, kita pun pernah mengabaikan suaranya, tetapi kita terus dipanggil, dinasihati, dan dilindungi olehnya. Karena itu, marilah kita juga terus berupaya untuk bisa menyemangati, melayani, dan melindungi sesama kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Renungan Harian Malam, 18 Agustus 2025. Perjumpaan yang menguatkan. Kisah Para Rasul 28 ayat 11 sampai dengan 16. Setelah menetap selama 3 bulan dan meninggalkan Pulau Malta, Paulus bersama semua penumpang kapal lainnya melanjutkan pelayaran mereka. Kali ini pun mereka singgah di beberapa tempat. Tempat pertama adalah Sirakusa, ibu kota Pulau Sisilia, dan di sini mereka tinggal selama 3 hari, November 12. Tempat kedua adalah Rhegium, kota di daratan Italia, tetapi mereka tinggal di sana selama 1 hari saja, 13A. Tempat ketiga adalah Puteoli, kota pelabuhan, dan disitulah Paulus berjumpa dengan saudara-saudara seiman dan tinggal bersama mereka selama 7 hari, 13B14. Akhirnya Paulus tiba di Roma, tempat tujuan pelayaran mereka, dan di kota itu pun ia berjumpa dengan saudara-saudara seiman yang menerima dan bahkan datang menjumpainya, 15-16. Sudah sejak lama Rasul Paulus rindu untuk berkunjung ke Roma. Kisah Para Rasul 19 ayat 21. Dan telah menjadi panggilan Allah baginya untuk bersaksi kepada semua orang yang ada di kota tersebut. Lihat. Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Kini, kerinduan itu berubah menjadi ucapan syukur dan kekuatan baginya. Perikop ini mengajarkan kepada kita beberapa fakta yang menguatkan kita. Pertama, segala situasi kehidupan dapat Tuhan pakai untuk menyatakan pimpinannya. Karena itu, hadapilah hidup kita dengan percaya penuh bahwa rencana Tuhan pasti terlaksana. Kedua, Tuhan selalu ada bagi kita dan Ia menunjukkan penyertaan-Nya lewat orang-orang yang ada di sekitar kita yang menerima kita sekalipun kita berada dalam keadaan sulit. Ketiga, ketika kita berjalan dalam hidup ini, kita sedang berproses bersama Tuhan. Perjalanan kita pada awalnya bisa jadi sulit karena apa yang harus kita lalui tidak sama dengan apa yang kita harapkan atau bayangkan. Ada banyak hal yang dapat membuat kita merasa terombang-ambing, tersesat, atau terancam. Meski demikian, kita tetap menjalani itu semua sampai akhir karena kita tahu pasti bahwa Tuhan memegang kendali atas seluruh hidup kita dan Ia sedang membawa kita ke tempat yang lebih baik. Di sanalah kita tidak akan dikecewakan, tetapi akan disambut dengan perjumpaan yang menguatkan. Renungan Harian Malam, 19 Agustus 2025. Segala sesuatu dalam Kristus. Bacaan, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Renungan. Filipi 4 ayat 13 mengajarkan bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberi kekuatan kepada kita.
Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kekuatan kita berasal dari Kristus, bukan dari diri kita sendiri. Ketika kita bergantung pada kekuatan Kristus, kita mampu menghadapi segala tantangan dan mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan. Marilah kita hidup dengan keyakinan dalam kuasa Kristus, percaya bahwa Dia akan memberi kita kekuatan dalam segala situasi. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Renungan Harian Malam, 20 Agustus 2025. Hidup berbuah dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Renungan. Yohanes 15 ayat 5 mengajarkan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Tanpa Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan menekankan pentingnya tinggal dalam Kristus untuk menghasilkan buah yang baik. Ketika kita tinggal dalam Kristus, hidup kita akan berbuah lebat dan memuliakan Allah. Marilah kita hidup dalam hubungan yang intim dengan Yesus, mengizinkan Dia bekerja dalam dan melalui kita untuk menghasilkan buah yang baik. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini, aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang, dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.